Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Assalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fil awwalina wal akhirina ma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati syekhina wa mursyidina sultanil awliya fi hada zaman Sayyidi Sayyid Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslun Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah wa qaddasa sirrana bisirrihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramin, para wakil talqin yang hadir pada sore ini di ruang virtual dalam rangka manaqib online sedunia pada sore ini, para asatidah, para kiai, para ulama, para tokoh semuanya, ikhwan dan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah, sore ini kita masih bisa melaksanakan manaqiban sebagaimana biasanya kita laksanakan setiap sore. Izinkan saya dengan segala hormat kepada semuanya menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya secara pribadi, umumnya bagi kita semua. Menurut Ibnu Miskawi, ya, bahwa urutan kebahagiaan itu ada 5. Kita akan berbicara tentang ini, di mana kita tahu bahwa salah satu fungsi talqin itu adalah isol ila sa'adatil qudsiyah, isol ila sa'adatil abadiyah. Jadi talqin itu salah satu fungsinya adalah mengantarkan ruh kita, mengantarkan diri kita pada kebahagiaan yang suci, pada kebahagiaan yang abadi. Nah, menurut Ibnu Miskawi, di dalam kitab Tartibus Sa'adah, bahwa urutan kebahagiaan itu ada 5. Ini memang banyak ya teori tentang kebahagiaan itu, misalkan kebahagiaan menurut Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Tapi sore ini izinkan saya berbagi tingkatan kebahagiaan menurut Ibnu Miskawi di dalam Tartibus Sa'adah. Yang pertama ada yang disebut dengan kebahagiaan jismani atau kebahagiaan dohir. Contohnya apa? Nah, kita bisa enak makan, kemudian enak minum, tidur, sehat, badan kita bisa bergerak ke sana kemari, pendengaran kita masih normal sebagaimana yang kita inginkan. Nah, itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya jismani, yang sifatnya physically. Banyaklah kita kalau kita urutkan satu persatu. Yang kedua, ada yang disebut dengan kebahagiaan mental. Ya. Salah satunya apa? Misalkan kita merasakan senang ketika kita mendengarkan musik yang kita inginkan, yang kita sukai. Apa saja jenis musiknya? Boleh jadi dangdut, boleh jadi pop, boleh jadi reggae, boleh jadi jazz, seriosa, dan lain sebagainya. Macam-macam sesuai dengan kesenangan kita semua. Nah, yang kalau kita mendapatkan itu, kemudian kita merasakan bahagia, rileks, ya, kemudian mungkin bisa melupakan berbagai beban hidup meskipun dalam waktu yang sangat sebentar. Ini yang disebut dengan kebahagiaan mental. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan kebahagiaan intelektual. Kebahagiaan intelektual. Kebahagiaan intelektual ini ditandai dengan tercukupinya asupan-asupan pengetahuan ke dalam diri kita, ya.
semakin tercerahkan, kita menjadi pribadi yang literer, jadi literasi kita semakin bertambah, pengetahuan kita jadi bertambah. Nah, inilah kebahagiaan intelektual. Nah, kenapa misalkan di dalam manakiban itu ada sesi khidmat ilmiah, ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan itu, memenuhi kebahagiaan secara intelektual. Nah, sekaligus kita juga menguatkan, mengokohkan prinsip di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ada sebuah tagline yang kita kenal bersama, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu yang diamalkan dan amal yang berbasis pada ilmu. Nah, kalau orang sudah tercukupi, orang sudah terpuaskan hasrat-hasrat intelektualnya, itulah yang disebut dengan kebahagiaan intelektual. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Selanjutnya ada yang disebut dengan kebahagiaan moral. Kebahagiaan moral itu salah satunya adalah bagaimana mengejawantahkan seluruh pengetahuan intelektual itu dalam bentuk perilaku kita sehari-hari. Jadi ilmunya banyak, nah itu linear dengan apa? Dengan perilakunya. Kita tahu bahwa berderma itu adalah baik. Ilmunya tahu, dalilnya tahu, keunggulannya atau fadilahnya banyak. Nah, setelah itu ya, lalu diamalkan. Kita berderma kepada orang lain, berbagi kepada orang lain dan sebagainya. Jadi kebahagiaan moral itu adalah perwujudan dari seluruh aspek pengetahuan yang sudah dimiliki. Bersih itu sehat. Bersih itu adalah sebagian daripada keimanan. Nah, itu pengetahuan. Tapi moralitas kita ya akan linear dengan pengetahuan kita manakala di lingkungan kita bersih, di jamban kita bersih dan sebagainya. Mohon maaf nih, besok misalkan pada saatnya kita menakib di pusat di Sinarasa bersama pengersahabat, pastikan kita menjadi bagian orang-orang yang moralitasnya tinggi. Memelihara, menjaga kebersihan di sana, tidak membuang sampah sembarangan. Oke lah kalau kita tidak mau membersihkan. Tidak ada waktu untuk bersama-sama dengan tim kebersihan untuk membersihkan lingkungan. Nah, spiritualitas orang akan mencapai puncak kebahagiaannya, akan sampai pada level kebahagiaan ketika spiritualitas itu hanya dikhususkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dia diciptakan. Ya, kebahagiaan tertinggi manusia, bahkan ini menurut menurut salah satu yang mengkritisi tangga kebutuhan yang disusun oleh Abraham Maslow. Nah, ada kebutuhan tertinggi manusia itu adalah apa? Spiritual need. Jadi kebutuhan spiritual. Nah, kebahagiaan spiritual juga adalah kebahagiaan yang tertinggi. Orang boleh banyak ilmunya, tapi masih galau, masih saja dia sedih, masih dia takut kehilangan jabatan, kehilangan harta kekayaan, kehilangan popularitas dan sebagainya. Itu berarti spiritualitasnya belum bahagia. Orang boleh banyak uangnya, tapi kenapa? Dengan melimpah harta kekayaan, banyak uangnya, di sana, di mana-mana, di sana sini itu harta kekayaan yang dia miliki, tapi kenapa hatinya belum bahagia juga? Karena ada yang melampaui kebahagiaan, banyak harta, banyak uang, banyak kekayaan, yaitu kebahagiaan spiritual. Nah, kebahagiaan spiritualitas ini ada pada koneksi spiritual seseorang dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan siapa? Dengan causa prima kalau dalam bahasa pengetahuan itu. Sebab yang menyebabkan, zat yang menyebabkan segala sesuatu ada. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika hati kita tersambung kepada Allah, maka di sana kita sebenarnya sedang mengupayakan diri mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi, yakni kebahagiaan spiritual. Nah, kita beruntung alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah sudah dipertemukan dengan Syekh Mursyid dan diberi alat supaya kita terus tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan zikir khafi. Kapan saja, di mana saja, connectedness hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepada apapun, tidak kepada siapapun. Kita tidak mencari kemuliaan dari manusia. Kita tidak mencari penghargaan dari manusia, tapi yang kita cari adalah apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kemuliaan tidak usah dicari dari manusia, dari makhluk Allah.
Kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, la tasta'izzanna min izzin yafna. Jangan kau mencari kebahagiaan, jangan mencari kemuliaan min izzin yafna, dari kemuliaan yang akan rusak, yang akan hancur, yang akan binasa. Yakni apa? Kemuliaan-kemuliaan semu yang didapatkan dari makhluk-makhluk Allah. Carilah kemuliaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjadi murid pengarsa Amaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.